Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan proyek akhir kelompok kami dengan judul web sewain atau web tempat penyewaan barang. Langsung saja saya Guru Muhammad Aziz akan menjelaskan tentang register dan loginnya. Di registernya kita langsung buat aja. Langsung aja. Kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidak, dan kita langsung klik register. Untuk passwordnya minimal 8 karakter ya, tidak nanti tidak bisa. Kita langsung coba login, masuk. Oke, berhasil. Kemudian langsung saja kita coba logout. Berhasil. Kemudian gak lupa password. Kita masukkan email yang tadi kita pakai, langsung ke kirim link saja. Nanti akan masuk ke Gmail dari email kita. Linknya sudah masuk belum ya? Bisa dulu. Masuk. Klik set password. Kemudian masukkan sys, dan kita buat link baru. Seginya langsung masukkan passwordnya. Berhasil. Kemudian untuk selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Agil. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah on share screen dahulu. Oke, untuk selanjutnya halaman setelah login. Oke, setelah login akan ditampilkan beberapa produk ya yang disewakan berdasarkan seller-seller tertentu. Kemudian kita akan menyewa suatu barang. Nah, ketika belum verifikasi, kita akan dipaksa untuk verifikasi dahulu. Nah, untuk verifikasi nantinya akan ada menu edit yang nantinya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Mas Rizky Aulia Rahman. Oke, untuk selanjutnya jadi setelah user mendaftar terlebih dahulu harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, yang nantinya verifikasi itu akan di-approve oleh admin apakah sudah terverifikasi atau belum, dan jika belum status maka masih belum terverifikasi, maka itu harus menguploadkan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat untuk verifikasi. Dan jika sudah berhasil diperbaharui, kemudian selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Agil. Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Oke, kemudian untuk validasi data dari verifikasi user, ini masuk ke halaman admin. Saya sudah login sebelumnya. Kalau bisa saya ulang. Maaf. Dengan username biasa. Nah, untuk menu verifikasi user ada di verifikasi user sendiri. Nanti akan muncul yang datanya status verifikasinya ini kosong, maka itu ada beberapa aksi yang harus dilakukan. Misalnya
Di sini saya ada detail user yang belum saya verifikasi dan user ini belum menguploadkan. Ya, sebelumnya Mas Aulia sudah upload. Karena ini belum di hosting, jadi saya mohon upload ulang. Oke. Kemudian kita cek di halaman adminnya. Nah, status verifikasinya masih pending. Kita verifikasi update dan berhasil terverifikasi. Nah, untuk pengecekannya ada di halaman profile. Statusnya terverifikasi. Ini kenapa usernya nggak ada profilnya? Karena belum diedit. Mohon diedit dulu. Nah, ke profile. Oke, selanjutnya cara pemesanan. Kita masukkan keranjang. Produk ditambahkan keranjang berhasil. Nah, di keranjang ini ada statusnya 1. Kita balik ke keranjang. Default subtotalnya itu 0. Ketika kita klik, dia akan membaca hasil jumlah pesanan yang akan disewa. Dan karena ini sudah terintegrasi dengan Mitran, kita tinggal beli. Kita pakai BRI virtual account, lalu kita simulasikan dengan Mitran simulator. Kita bayar, kemudian cek status. Oke, berhasil. Nah, transaksi berhasil. Lalu ada unggahan bukti pembayaran. Nah, di sini sebagai validasi bahwa si user itu sudah membayar sebelumnya. Karena ini masih demo, kita pakai bukti asal aja yang nantinya akan dicek oleh si sellernya sendiri. Oke, unggah. Nah, nanti keranjang belanja akan kosong, kemudian akan masuk ke halaman sini, sedang diproses. Kemudian kita akan beralih ke halaman seller. Kita login dahulu menjadi seller. Nah, di halaman seller sendiri nanti ada halaman seller sini. Ini yang sudah menjadi seller. Sini ada beberapa dashboard, ada pesanan secara online dan pesanan offline. Untuk pesanan online kita bisa download PDF atau pesanan yang diakses melalui website. Nah, kemudian ada pesanan offline yang itu diakses secara manual. Oke, ini tanggal event. Kenapa? Karena pesanan secara manual itu saya belum menginputkan tanggal event. Kemudian pesanan yang tadi barusan dilakukan yang stick PS ini akan masuk ke sini start processing dengan start konfirmasi pending. Lalu si user akan mengecek menjadi confirm update. Nah, pada halaman transaksi ini bisa diunduh manual juga per data. Jadi buat backup data sebagai transaksi usernya. Kemudian pesanan saya lagi. Nah, statusnya perlu dikirim. Ketika perlu dikirim akan muncul drop down. Apakah sudah dikirim atau belum? Kita klik dikirim.
dia akan muncul dikirim. Nah, setelah dikirim, dia akan mengecek status apakah pesanannya sudah selesai dikirim atau belum. Jika sudah, maka selesai dikirim. Oke. Ini notifikasi ketika barang selesai dikirim dan deadline user sudah mendekati atau H-1 pengembalian barang, maka akan muncul seperti ini dan akan mengirimkan ke user. Kita kembali ke user, kita refresh, akan muncul notifikasi. Oke, tanda sebagai dibaca. Kemudian kita kembali ke halaman seller lagi, ada halaman produk saya. Ini untuk menampilkan semua produk. Kemudian ketika data stok itunya 0, maka akan muncul tanda alert, di mana ketika diklik memberitahu bahwa produknya itu kosong. Maka dari itu harus diedit. Pengeditan data ada di available biar produk tampil ke menu utama dan stoknya. Oke. Nah, kemudian ketika pelayanan offline tambah pesanan, nah pelanggannya siapa, nomor telepon, pilih itemnya yang stick PS saja. Ini item per seller ya, jadi nggak kecampur-campur. Kemudian tanggal event, layanan manual, pesanan 1, harganya 1, belum bayar, sudah, simpan. Oke. Nah, akan muncul ke sini, dia akan kita akan detail, ya akan menampilkan detail reviewnya. Ini untuk review produk sebenarnya belum ada. Kemudian pelayanan offline ketika edit belum bayar, ini diedit sudah bayar, simpan. Oke. Lalu perhitungannya akan masuk ke dashboard pesanan secara offline. Kemudian kita ke produk saya. Nah, produk saya sebenarnya ini sama aja CRUD-nya, manual, CRUD biasa, dimana tambah, edit, dan delete produk. Kemudian ada menu kategori yang akan dijelaskan oleh Mas Relung. Oke, saya izin off share screen. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk kategori ya. Sebelumnya kita login dahulu. Kita menuju ke jadi seller. Nah, sebelum menjadi seller, kita perlu menyetujui dan syarat-syarat menjadi seller, yaitu menginputkan data ke form input member, nama toko kita, lalu alamat, nomor telepon, lalu upload gambar. Maksud dari upload gambar ini adalah foto dari toko kita, simpan data. Oke. Kita sudah terdaftar menjadi seller. Tambah kategori, maksud dari kategori ini adalah dari seller ini mengajukan ke admin bahwa barangnya itu berkategori apa. Contoh semisal ingin menyewakan PS berarti elektronik, contoh elektronik, simpan, ya tampil di sini dengan ID 2, nama kategorinya elektronik, aksi pending. Nah, di sini maksud dari aksi pending ini persetujuan dari admin belum ditentukan, maka akan muncul keterangan pending. Sekarang kita coba login jadi admin. Ya, pengiriman kategori dari seller akan muncul di sini. Ya, elektronik, pending ya. Jikalau kita klik aksi di centang, maka muncul
pemberitahuan status berhasil diperbarui, maka disetujui, dan jika kita silang merah, maka status berhasil diperbarui juga dan akan berubah status, akan ditolak. Untuk keterangan di sini, mengapa di contoh di atas ini status disetujui namun aksi memiliki pemberitaan kategori masih terpakai, karena udah terinput di dalam beberapa data dari seller sehingga tidak bisa dihapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yuntafa. Silakan Mas Yuntafa. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan usernya, untuk slicing tampilan usernya seperti ini. Nah, di sini juga saya membantu pembuatan verifikasi user untuk jaminan upload KTP, foto pengguna dan foto tanda tangan. Kemudian di sini, nah di sini juga untuk tampilan register, untuk slicing tampilan registernya seperti ini, sama desain Figma. Ismail. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa revisi yang sudah diperbaikin. Yang pertama itu ada, yang pertama itu produk harus divalidasi admin. Ini mohon maaf, ini belum saya ganti, ini typo. Nah, di sini ada status pending untuk sebuah produk yang diupload oleh beberapa seller. Logikanya sama seperti kategori, dia akan dicentang, lalu dia akan setujui statusnya, dan baru akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya, ada status register admin. Kita logout. Untuk register admin ini routingnya ini kan harusnya privasi, nanti akan dibedakan sendiri. Jadi tidak ada link untuk register ke admin. Register. Nah, nanti akan default menjadi admin. Akan masuk. Kemudian ada status pengiriman pada user. Nah, dia akan ke filter di sini. Seperti presentasi kemarin, ketika ada status ban data, user tidak bisa menyewa suatu produk. Ini karena tanggal kembalikannya masih tanggal 21, jadi harus menunggu ke tanggal 21 dulu baru bisa mengambilkan aksi untuk mengembalikan produknya. Oke, mungkin segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.